you go. Okay. Okay, here we go. Scattering and gathering part 2. Yes. Bagian kedua. Okay, mari kita mulai. Okay, so that's part 1. Okay, that's 2520 part 1. This is part 2, and it's called what? The blessings and the curses. The blessings and the curses. Ini sambungan tadi malam kan? Tadi pagi. Sambungan tadi pagi. Okay, let's start. You know what? I think I'm gonna have to erase that. It's okay? Go. Yeah. Because I need to draw on the board. Last night was morning. Continue in the Sabbath school. This one is a continuation of the sermon. I just want to give you some inside information. Inside meaning my inside. I figure you would find this interesting. Jadi kita mau bagikan sesuatu yang kita alami dan kalian akan dapati ini satu hal yang sangat menarik. As I share the truth, as I continue to share the truth with everyone, I learn a lot while sharing. I learn so much as I share. So when I'm explaining, and then I go there and said, whoops! Oh, and then I went to draw something new that I didn't even know while I was sitting there. Wow. Many times. Many times. So as I give and I walk, said, oh wow, and then just continue something new as if I already know it. You don't know that, right? And yet I just know it. And then wow, suddenly, oh, was it unbelievable. Unbelievable. So much. Jadi sementara membagikan, saya belajar hal yang baru sementara saya bagikan. Jadi waktu saya sedang belajar, oke, kita buka Alkitab. Kalau saya mau gambar, pas mau gambar, langsung saya gambar yang baru itu, padahal saya belum pikirkan waktu saya duduk. Bukan main seringnya, sangat. Dan ini berlangsung beratus-ratus kali. Beratus, bukan cuma 1-2 per bulan. No, setiap kali di sini mungkin satu malam 10-20 kali kayak gitu. Jadi wow. But I just continue and you don't know it. Kalian nggak tahu kan? Oh, guess what? Ini mulai gambar. Oh, pas gambar. Wow. Dan kalian nggak tahu kan? Kalian pikir kita udah tahu, padahal kita baru tahu. Main sering sekali. Kan main. Jadi I know it's unbelievable, so powerful. That's why I truly believe what I believe. Amen. And no one will shake this out of me. I truly believe what I believe. Okay, kita teruskan. Praise the Lord Almighty. Yep. Okay. To Him is due all the honor and the glory. Okay, kita teruskan. Leviticus 25. Sudah harus tahu Leviticus 25? Yes. Waduh. 26? Yes. Terima kasih. Kalau gitu ada yang mau maju di sini. That's true. Ini jawabannya sangat confident. Siapa yang mau terangkan Leviticus 25? Dan bisa ikutin. Siapa yang mau maju ke sini dan terangkan Leviticus 25? Karena sudah tahu latar belakang. Biasa. Apa mau? Boleh?
Oke Kak Glenn. Tolong jelaskan Leviticus 25. Dan ini semuanya, semuanya di sini. Ayat per ayat. Teman Kak Glenn. Imamat 25. Dan ini ayatnya semua. Nggak perlu buka Alkitab lagi, dari sini saja. Jadi perlu diberitahukan supaya dapat dijelaskan bagi pendengar. Oke. Oke. Baca aja. Mari suruh dijelaskan ya, dijelaskan. Pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Ya, question. Silakan bertanya. Ya. Jadi di Leviticus 25, in Leviticus 25 verse 1 to 4, 8 and 10, di situ bilang, and the Lord spake unto Moses in Mount Sinai, saying, spake unto the children of Israel, and say unto them, when ye come into the land which I give you, then shall the land keep a Sabbath unto the Lord. Jadi waktu ini kejadiannya waktu apa ya? Ada yang masih ingat? Kejadiannya apa sih? Di Mount Sinai ada apa? Hah? Kejadian. Nah, Tuhan yang berbicara, dia bilang, kalau kamu tiba di tanah yang akan aku berikan kepada kamu, tanah juga harus apa? Istirahat juga. Ya kan? Nah, terus di ayat ketiga keterangannya, six years thou shalt sow thy field, and 6 years thou shalt prune thy vineyard, and gather in the fruit thereof. But in the 7th year shall be a Sabbath of rest unto the land. Jadi tanah juga harus beristirahat sebagaimana kita juga. Ya, maksudnya 6 years. 6 years boleh menabur, taruh bibit semuanya sampai bertumbuh, boleh memetik hasilnya, tetapi pada tahun ke-7, the 7th year shall be a Sabbath of rest. Untuk apa? For the land. Dan ayat ke-8, and thou shalt... Glenn boleh gambar itu sekarang yang baru ini. Digambar ya? Nih Glenn, tolong digambar yang baru dijelaskan. Gambar berarti tarik garis. Ya, itu dia. Okay. 6 years. One. Year, kamu boleh bekerja kan? Ya. Dia bilang begini, tetapi yang ke-7 Ya. istirahat. Ini kan. Wah, ini. Itu dia. That's it. Ya. Selalu dibedakan. Always Ya. make a distinction, okay? Mesti istirahat, jalan. Hah? Ini 1 sampai 6 baca di sini aja. Let's work. Oke. So and read. Bisa dibilang so and so Slash. slash prune ya, bisa prune ya. Prune. Di sini slash. Apa yang perlu ditekankan sekarang dari gambar ini? Oke, ada lagi. Ini apa ini? Land. Ini apa? Tanah, bukan orang. Jadi make sure ditekankan itu. Bahwa ini the land, not the man. Apalagi? Apa yang perlu ditekankan di sini? Sabar. Apa yang perlu ditekankan supaya jangan salah mengerti? One day equals 1 year. Hah?
This is not a day, this is 1 year. Itu harus ditekankan. Kalau enggak, setiap hari kan. Jadi hal-hal ini yang bisa menjadi satu hal yang salah mengerti harus ditekankan. Kalau enggak, nanti orang baca, oh ini hari. Padahal, dan ini bukan orang, tapi hal-hal yang bisa salah mengerti harus diapa? Tekankan. Sebelum menjadi salah mengerti. Kan? Betul. Itu dia. Oke. Ada yang sudah lihat ini? Ya. Jadi tahun pertama kerja, tahun kedua kerja, 3, 4, 5 kerja, tahun ke-6 kerja, tahun ke-7 Istirahat. apanya istirahat? Tanahnya. Oke, terus lagi kan? Oke. Ya lah, ayat 8. Sabbath for the Lord. Thou shalt neither sow, jadi nggak boleh. Thou, jadi tanahnya istirahat ya. And verse 8, and thou shalt number 7 Sabbaths of years. Oke, harus digambar dulu itu. Karena kalau nggak gambar, pas baca berikut udah ketinggalan ya. Betul. Number 7. Berarti harus ada 7 lagi ya? Ini 6 lagi. 6 lagi kan? 1, Ya. 3, 4, 5. Kalau belajarnya begini bisa salah nggak? Enggak. Nggak bisa salah. Karena setiap every verse word is being illustrated on word. Nggak bisa salah. Kita lihat. Oke. Islam suruh number lah 7 ya. Itu mau. Sama ya. Jadi ini 7 ya. Ya. Sampai situ dulu, baru baca berikutnya, baru itu lagi ya. Unto 7 times. Ini ada kata 7 times di sini. 7 times 7 years. 7 times 7 years itu apa? 49. Itu perlu digambar nggak 7 times 7 years? Perlu digambar nggak? Bukankah itu yang perlu Ini digambar? gambar ini 7. Sama dia. Kamu akan gambar 7 Sabbath years sama dengan 7 times 7 years. Artinya 7 times 7 years sama dengan ini. Inilah 7 times 7 years kan? Pertanyaan, Ben. Ya, Di mana ayat 1 hari sama dengan 1 tahun? Ini mau menguji gurunya atau mau Kayaknya gue jujur. Kayaknya muridnya nih harus menerangkan nih. Oke, Ezekiel 4:6 tolong dibuka saudara ini. Oke. Jadi apa yang perlu ditekankan di ini sekarang? 7 kali 7. Yang perlu ditekankan kata apa? 7 times. 7 times. Tapi kalau bahasa Indonesia dibilang 7 times enggak? Apa yang dibilang di bahasa Indonesia? 7 masa ya. 7 masa. Ada yang mau bertanya atau mau diteruskan? Teruskan. Teruskan, teruskan, ya. Jawab ini pertanyaan. Saya bilang tadi Ezekiel 4:6. Udah, satu aja dulu. Tapi kedua. Number 1434. 1434. Yes. 1434. Oke. Oke, begini dalam hidupmu nggak bisa gitu. Oke. And the space of the 7 Sabbaths of years shall be unto thee 49 years. Jadi ini totalnya harus 9 years. 9 years. 49 years. 49 years Sabbath. Sahabatnya Agus. Sahabatnya 49 kan? Iya. Jadi dalam jangka waktu 7 times 7 itu ada berapa tahun sahabat? 49. Coba hitung.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sahabat dalam jangka waktu 49 tahun. Bukan 49 tahun sahabat kan? No, 7 7 tahun sahabat 49 tahun. dalam 49 tahun total. Jadi ada 7 sahabat ini kan tahun ya. Dalam 49 tahun total semuanya. Jangka waktu. Oke. 49. 49 ada 7 sahabat. 9 dan 49 years. So far, okay? Okay. And ye shall hallow the 50th year, and proclaim liberty throughout all the land unto all the inhabitants thereof. It shall be a jubilee. Jadi kalau after this one 49 years, the 50th year adalah jubilee unto you. And ye shall return every man unto his possession, and ye shall return every man unto his family. Itu di ayat 10 ya. Jadi tahun ke-50 itu adalah jubilee unto you, bangsa Israel. Dan di tahun jubilee itu ye shall apa? Return every man unto his possession. Harus dikembaliin. Yang punya budak, yang punya utang semua free ya. Ya. Bebasin. And he shall return every man unto his family. Ini ada tambah the year of jubilee maksudnya apa? Keterangan Itu berikut. Oh yang berikutnya. Oke. Jadi so far ada oke sampai sini? Oke. Ada question? Ingat ini perintah Tuhan ya. Jadi apa yang paling penting dari halaman ini? Covenant. 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 Perjanjian. Perjanjiannya apa? Kalau Tiap tahun ke-7 harus diizinkan tanahnya beristirahat. Tuh. Ini covenant. Tiap tahun ke-7 tanahnya harus diistirahatkan. Oke. Jadi kalau sekarang tahun jubilinya tahun 50, 1 tahun saja di sini. bahasa Indonesia Yobel. Yobel. Iya. Ya. So, Double E. okay? Okay. Joy proses dulu. Oke, sekarang thank you Glenn. Oh, sudah. Thank you, thank you. Kak Enak juga di sini. Glenn. Sekarang kalian akan diuji ayat ini saja. Yang di sini. I will test you on this one. With the illustration on the board, okay? Mhm. Okay? Mau lihat kalau kalian mengerti. Ini pertanyaannya. Here's the question. Tuh. Pertanyaan. Tolong ambil kesimpulan ini. Dari semua yang kalian telah belajar tentang 2520, apa kesimpulan kalian lihat gambar ini? Silahkan. Tulis. What is your conclusion after seeing this illustration drawn on the board? Based on what you have studied so far about 2520, what can you gather from this? Hah? Kasih satu kata atau Harus di-explain. Ada yang keep the Sabbath holy, apa lagi? Hah? Janjian sama Tuhan. Ada yang bilang duration. Ini summary. Jadi nggak bisa hanya fokus di satu ke tempat kecil. Semuanya dari ini, gambar ini apa? Covenant. Hah? Sabbath never Seven change. cycle. Alpha and Omega.
You get 7 cycle. Ya, apa lagi? Sabar. Ingat. Ingat. Tapi ini bukan hari Sabat ya. Iya. Ini tahun ke Sabat. Angkot 90 itu masa sabar. Oke. Coba lihat ya. Ini ada berapa cycle? 6. 7. Oh. 7 cycle kan? Iya. Jadi semua ini 7 cycle. Kan? Semua ini. Dan 7 cycle tadi pagi, we learn 7 cycle is also called what? Gathering. Scatter gathering or 25-20, right? Ya. What happened after 7 cycle? Gather. Jubilee. What is this? Redemption. And what is Jubilee? It says right there. Back free. That's Return it. everything to the original Yeah. Family. owner. Right? Right. So, could you say this is Adam and Eve, beginning right here? Yes. And then this is they're gathered, they're scattered, and Adam and Eve gathered. Yes. And then Satan has to return them to God here. That's right. Jubilee. Wow. There it is. Another. Because Adam and Eve belongs to who? To God. So after cycle 7, Satan has to return Adam and Eve to who? To The God. Creator. Here it is. Jadi setelah 7 cycle, kalau di sini Adam dicerai-beraikan, di sini dikumpulkan 77 kan? Setelah itu tahun Jubilee apa? Semua dikembalikan kepada Owner. pemilik mulanya. Adam dan Hawa siapa pemiliknya? Tuhan. Tapi dirampas apa? Setan. Artinya tahun ke-50 setelah cycle 7, setan harus mengembalikan siapa kepada siapa? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa dan kepada Tuhan. penciptanya. Ini dia. Lihat semuanya di sini. Ini Jubilee dan Jubilee ini that's 25-20 semuanya. Jadi yang kita belajar tadi pagi, guess what? Here it is. Ini semua kembali. Dan itu yang kita akan pelajari terus ya. Oke, kita teruskan. Nanti kita ambil satu bagian yang kalian bisa jelaskan terus aja ya. Oke. Apa itu tahun Jubilee? Semua harus apa? Kembalikan kepada pemilik semula. Betul? Itu tahun 50 kan? Harus dikembalikan. Kalau diperbudak, kembali. Kalau dijual, kembali. Kalau dipinjam, harus kembali. Semua. Walaupun dibeli, harus kembali. Artinya semua, kalau orangnya sudah mati, kepada yang berhak. Next of kin. Next of kin bahasanya. Baik, ini dia. Jadi so far bisa mengerti permulaan pelajaran kedua ini? Oke. Tahun Jubilee datang setelah 7 times 7 years atau a cycle of 7. Ini dia. Ini dari 7.000 tahun Adam sampai zaman kita, lalu Tuhan kembalikan. Setan harus kembalikan. Setelah cycle 7, pemilik mulanya akan receive dia punya possession yang pada mulanya diberikan atau dijual, di scatter, betul? Ini kan itu Jubilee. That's Eden to Eden right here, dari Eden Garden. Kenapa pentingnya tahun Jubilee? Kenapa pentingnya Jubilee? Ini dia. Karena Tuhan bilang semua milikku. Beast milikku, cattle milikku, fowls milikku, wild beast milikku, the world milikku, dan semua isinya siapa punya milik? Tuhan. Tuhan. Artinya semua harus kembali kepada Tuhan atau yang dipercayakan pada mulanya. Waktu umat Israel masuk tanah perjanjian, semua dikasih sebagian kan, sepotong-sepotong. Dan mulai campur baur, lalu tahun ke-50 semua kembali semulanya, seperti semulanya. Waktu mereka masuk tanah perjanjian. Semua. Dan itu tahun Jubilee itu Yobel di ceritanya siapa? Terjadi? Ruth dan Boaz dan Naomi. Ingat? Itu prinsip Jubilee di situ. Kan?
resist Jubilee. Semua yang diciptakan oleh Dia, karena kenapa semua milik Tuhan? Karena Dia yang menciptakannya. Jadi yang mencipta, Dialah yang berhak, kan? Jadi basically semua ini yang diberikan kepada kita apa, Dan? Milik dia, pinjaman. Pinjaman dengan pengharapan untuk memuliakan Dia. Dan dibilang Adam diberikan apa? Dominion. Kuasaan. Jadi hak kuasa dominion atas Binatang-binatang. di dunia. Adam was given dominion to be the head of the family on earth. And the family, all the animals, fowls, birds. That's Adam was the head. Jadi waktu when Adam and Eve sinned, who took the dominion away? Satan. Who took it away? Setan rampas, kan? Artinya Jubilee year setan harus kembalikan kepada Adam. Karena dirampas itu dari siapa? Ada. Oh, because he was given the dominion. Adam will receive his dominion once again. Wow. He's the head of the human family. After a cycle of Lama banget. I'm sorry, so Satan took it away? That this was in Indonesia. because when know you not that you are a servant of whom you serve. Yeah. So we are a servant of God if we worship God. Right. We become the servant of Satan when we worship him. So if we are the servant of Satan, the dominion that was given to me now belongs to Satan. That has to be returned in the year Jubilee. which represent the period after the cycle of 1,000 years, right? 1,000 years. Ngerti lah itu? Ngerti nggak? Nanti tadi tanya itu kan? Terjawab itu? Oke. Oke. Ada yang nggak ngerti? Oke, mengerti? Deni. Oke. So does Adam is going to have a special role after the new earth, you know? Nothing really mentioned a lot about that. Nothing. There's nothing really mentioned about his role. But the one thing I know is Earth is a detour. That means once you go back on track, everything as original will continue. And to whom was it given? Then it will continue as it was planned in the beginning. Bukankah itu ada yang cerita yang wajar pembuatan yang Adam itu menggunakan cloud? Oh, itu waktu dia ketemu sama Tuhan, second Adam meet first Adam. Wow. As I think we have that at the end, in lesson number 7. George, yes. So, kind of off topic, but you know, when we're taking it, if we are taking it up to heaven and we spend 1,000 years. When? Because we plan to go. Right? Is that the only time we'll be spending on to heaven? Because After that, come back. We will be there for 1,000 years. yeah, but then after that, like, We come down to earth. the question that I'm asking is, will we ever go back there once we enter the new Will we go back where? heaven? Heaven? Oh. We can live there. No. Because we have a new world again. That's the same as a question I would ask Jesus. Are we going back there? So make sure Get there when somebody first. get the answer, please share it with the other, okay? That is a good question. That's a good question. Good question, George. But I'm gonna ask the same question. So, okay, here it is. Setan sombong terhadap Kristus dan malaikat-malaikat Kristus bahwa dia berhasil untuk merampas bagian daripada malaikat-malaikat di surga yang bersatu dengan dia dalam pemberontakan mereka. Setan sombong. Dan sekarang dia sudah berhasil untuk menaklukkan Adam dan Hawa. Dia klaim bahwa Eden sekarang dia punya. Iya. Eden saya punya. Dan yang di dalam Eden siapa? Adam. Adam pun saya punya. Dan dominionnya pun saya punya. Now, instead of Adam, it's
Satan. That's why we got the Jubilee. Oh, makanya kita jadi budak istilahnya ya. Yeah. But there's Because no sin. know you not that you are a servant to whom you serve. Dia dengan sombong membanggakan diri terhadap dunia yang Tuhan sendiri ciptakan. Sekarang dia punya apa? Setan punya dominion ini. Tapi kepada siapa diberikan dominionnya? Ada. Tapi sekarang setan bilang siapa punya? Dia punya. Punya. His. Dan menaklukkan Adam, kepala daripada dunia ini, dia telah berhasil untuk merampok dia punya orang-orangnya, keturunan Adam semua. Jadi lihat ini, his, or I. Semuanya dia punya. Padahal apa yang diciptakan? Nothing. Ada. Kok bisa dia punya padahal nggak bisa ciptakan? Sedangkan dosa pun dia bingung kok bisa muncul. Mystery. It's a mystery. Pertanyaan, It's a mystery. waktu Tuhan Ya. mengusir dan Hawa dari Taman Eden, lalu dikeluarkan dari dunia, lalu ciptaan Dikeluarkan dari Taman Eden, bukan dari dunia. maksudnya dari Taman Eden ke Keluar Taman Eden, tetapi masih di dunia. dunia. Nah itu dunia yang tanaman-tanaman dan binatang-binatangnya itu benar dijadikan yang baru atau dunia yang dari Eden tapi sudah akhirnya jadi hidup? Tanah, binatang-binatang. Dari Taman Eden. Apakah binatang di luar Taman Eden juga yang semulanya di Taman Eden maksudnya? Kan dia keluar dari Taman Eden Ya. ke dunia. Lalu dunia ini ada juga ciptaan yang dia ciptakan, karena kan Eden tinggal di Eden. Rumah itu. Jadi terus terang saya nggak tahu apakah binatang pun diusir dengan dia. Tapi setahu saya Tuhan ciptakan dan mengisi dunia ini dengan pohon semua. Jadi bukan cuma Taman Eden yang hijau, seluruh dunia hijau. Tapi mengenai binatang yang berada di Taman Eden, apakah mereka kena kutukan manusia? Kena. Iya, kena. Nah, nggak dibilang mereka diusir. Jadi bagian itu kita nggak tahu. For sure, ada binatang di luar. Nah, bagaimana mereka keluar sudah di situ atau enggak tidak menjadi satu pembahasan. Good question though. But there's a quotation Ellen G. White bilang, pada waktu masuk kembali ke Eden, it will be the same as when they left. Ya. Jadi dia Lebih more di-preserve. beautiful. Di-preserve sampai waktu balik lagi, sama lagi. Ya. But So lebih it more is preserved. Saya rumahnya. Ya, dia akan lihat, wah inilah yang saya tinggalkan 7.000 tahun. Dia tinggalkan 6.000 tahun. 6.200 ya, tergantung berapa lama itu Jadi masuk. dunia-dunia yang diciptakan itu ada dunia selain dunia yang berdosa, Ya. ada di dunia yang lain. Ya. Lalu Edennya ini kan diangkat dari dunia yang disebut jatuh dan Mhm. dosa. Dia tinggal di dunia yang berdosa. Tanpa Eden. Sampai Eden. Sebelum air bah. Dunia-dunia yang lain itu bukan diciptakan sama-sama bersama dengan dunia yang Enggak. Eden diciptakan. Kita adalah penciptaan terakhir setelah mereka sudah diciptakan. Tapi nggak pernah tahu. Kita cuma tahu ini. Kita nggak tahu kapan mereka pokoknya sudah ada. Dan mereka pun digoda tetapi tidak Sudah jatuh. jatuh. Tapi nanti kan kita kalau boleh sudah sampai sana kita boleh pikir. Oh iya. Oh, tolong kita rubah kita punya vocabulary. Jangan bilang kalau kita ke sana. Waktu kita ke sana karena kita positive reinforcement, kita rencana untuk ke sana, betul? Amin. Right George? Yeah. We want to be Ready, there. ready? Ya. Dulu. Waduh, nggak tahu. Tidak diberikan ukurannya. Nanti kita ukur bersama. Maksud saya, ya dunia ini lah ya. Ya. Bukan misalnya Taman Eden itu apakah salah satu kota Eden bisa. Ya, dan lainnya. Ya. Orang yang tahu terus di luar Eden itu ada kehidupan atau tidak? Nah itulah ya, seperti yang tadi Len ditanya, nggak dibilang, kita nggak tahu. Jadi cuma diceritakan apa yang terjadi di Eden, nggak dicerita apa yang di luar Eden. Karena fokusnya manusianya. Iya. Ya. Jadi yang lain itu cuma ikut manusianya, fokusnya manusia. Tapi binatangnya difokus kalau mau disembelih. Sial banget ya.
Tapi memang itulah hal-hal yang bikin kita mau make sure akan dijawab waktu kita di mana. Surga. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan, kok bisa ya? Oke, make sure kita masuk dan kita tanya pertanyaan. Eden itu surga. Eden itu adalah tempat yang berada di dunia, tapi sekarang sudah dikembalikan ke surga sebelum air bah dan akan dikembalikan lagi nanti. Ya. Jadi Eden itu sebenarnya di dunia. Namanya The Garden of God. Apakah setan itu tadi tadi udah dibilang kan setan itu menggoda juga? Ya, ya, diizinkan. Mana yang dia cobain itu? Oh, dia sudah gagal di tempat lain. Oh. Dia gagal. Lahir di dunia kita ya. Iya, dia gagal. Tapi kita nggak tahu persis dia punya urutan. Karena hal ini bukan hal keselamatan, jadi nggak dibilang dengan jelas. Kita tahu dia goda tempat lain. Ya. Tapi karena waktu Nyonya White ke situ, dia bilang, oh kita nggak mau makan buah ini. Ya. Apalagi lu lihat kalian katanya. Itu dia. Nggak makan. Oh. Jadi sangat banyak hal yang sangat menarik kan, yang kita tidak tahu, tapi kita akan tahu ke depan. Dan dia bikin dunia ini menjadi dia punya headquarters, dan disitulah dia mendirikan dia punya tahta sebagai ini monark dari siapa? Adam. Jadi sekarang siapa? Dia. Jadi tadi ini monark bilang tuh Adam. Ini Adam punya. Coba kita lihat. Ada di belakang tadi. Ada tadi. Monark itu Adam. Sekarang siapa punya? Dia punya. Adam dan Hawa telah forfeited, artinya dia telah kehilangan karena tidak menurut semua hak daripada rumah mereka di Taman Eden. Dan mereka kalau berbaring di rumput di bawah pohon, nggak ada rumah. Country living. S.O. Eden living. Kan mainnya. Tapi pertanyaannya, mereka pernah capek nggak? Nggak capek. akan membangun rumah dan menanaminya. Nah itu bicara tentang kita. Itu nggak bicara tentang Adam. Kita nggak bilang. We will build houses. We are going to build houses. The new earth. Jadi poinnya kita semua ini sementara tidur. Kalau udah jadi seperti Randy baru bangun. No. Kita semua, Tidur emang hayal, kayak dihayal sama setan. well, Begitu kita bangun nanti Sebelum- kita lihat sebelum lagi belajar. Eden, kan? Sebelum kita tahu, ntar kita kayak hayalan aja kita punya hidup. kita akan lupa juga akhirnya dunia ini. Saking tidak ada yang menariknya, Iya, sampai bisa jadi. saking indahnya surga, Nah, nggak malas mau ingat lagi, nggak ada yang menarik di dunia. Makanya kan bilang kan Tuhan menghapus sama Soalnya dosa kita. menangis kali kan tidak ingat lagi Tuh. dari itu. jadi kalau ingat benar, Saya ingat lagi. nggak ingat lagi. Karena nggak ada yang menarik. Iya, Nggak ada yang menarik. iya, aja 2 kali. Tuh. Sudah kapok, nggak mau lagi. Tuh. Jadi, siapa sudah mengambil dominannya? Setan. Setan. Makanya dia harus kembalikan kepada siapa? Adam. Jubuli bilang kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Kita Allah. Adam. Adam. Karena diberikan kepada Adam. Artinya Adam harus menerimanya kembali. Wow. Adam akan dikembalikan, Eden akan dikembalikan kepada pemilik utama, yaitu siapa? Adam. Setelah ini dia. Ini cycle 7. Cycle 7. Jadi pas lihat 2520 satu hal yang aneh atau bukan main Alkitabiahnya? Alkitabiah. Nggak ada anehnya sama sekali. Manusia akan dikembalikan kepada ownernya after the cycle of 7. Nah, mari kita mulai. Blessing and curses. Jikalau kamu jalan mematuhi firman dan melakukan, dan baru aku akan apa? Berkati. Apakah ini satu persyaratan? Iya. Oke. Kan kalau kamu tidak melakukan hal itu, saya akan panis kamu apa? Oke, perhatikan, times-nya miring atau lurus ini? Miring. Kalau di Alkitab King James lurus atau miring? Ini. Lurus. Kenapa dan saya kasih miring? Karena sebenarnya nggak ada katanya.
Kata Ibraninya nggak ada. Cuma 7. Kalau lihat di asli nggak ada. Oh. Jadi katanya sebenarnya cuma 7. Jadi inilah argumentasi yang diberikan, itu bukan jangka waktu karena bukan times, cuma 7. Oh, makanya mereka bilang begitu. Oke, kalian ngerti kan? Ya. Jadi kata aslinya cuma 7. Bukan 7 times. Artinya kalau bukan 7 times itu duration atau bukan duration. We don't know. We don't know. Setahu at least nggak ada kata timesnya, itu memperlemah duration kan? Betul. So without the word times, do you know? The word times is not even there. The original. That means I will punish you 7. So how do I know this is duration when the word times is not even included? Continue to read. And you mean aslinya mirip? Nggak, aslinya lurus. Lurus. Tapi kalau lihat sebenarnya cuma 7. Tidak 7 times. 7, cuma 7. Itu Oke. dari Hebrew atau apa? Tidak begitu aslinya atau? Ya, Hebrew-nya. Hebrew memang nggak ada apa-apa ya. Cuma dia bilang I will punish you 7. Iya. Lalu dia bilang, lalu bukan cuma itu, more. What is 7 more? Intensity. Habislah kita kan. Iya. Habis. Kalau kita berhenti di situ. Ya, Tapi kita nggak berhenti di situ. betul. Makanya kita sedang belajar. Kenapa kita tunjukkan ini? Supaya kalian bisa menjawab dengan bijaksana. Karena kalau cuma dikasih yang gampang-gampang dan membela-bela, padahal yang memang mereka punya alasan untuk menyerang yang memang kelihatannya masuk akal nggak dibahas, kita kewalahan nanti kan? Betul. Artinya sekarang kita belajar untuk menjawab. Perlu kalian ketahui dengan jelas dan pasti bahwa setelah kita belajar ini, kita akan lebih yakin akan 2520. Amin. Walaupun sekarang agak meragukan. Oke, itu saja. Kita akan lihat akhir ini kita akan lebih mencintai 2520. Jadi 7, saya akan punish kamu apa? 7, kalau kamu tidak nurut covenant, betul? Dan angin akan seperti besi dan bumi seperti tembaga. Dan saya akan bawa 7 more plagues. Saya akan punish 7 for your sin. Dan saya akan chastise 7 for your sin. Oke? Sekarang ini dia. Kita hapus dulu. Jadi saya akan punish kamu. Jadi 7 itu, tapi kita bilang 7 times lah. Iya. Kayaknya udah kena belakang saya. Terima Kasih. kasih. Kayaknya nggak terlalu panas kan? Belakang Kena, aja kayak gitu. kena di sini. Kalau mau di sana juga boleh. Semua oke situ? Oh, sudah. Jadi sudah lihat persoalannya? Kalian bisa lihat persoalannya? Apa persoalannya? The word time. Itu cuma 7. Padahal kita mau buktikan bahwa ini apa? Duration. Dan kalau duration harus ada kata apa? Time. Jadi kalau tidak tahu. Dan 7 punya, kalau dilihat bahasa aslinya, dia sama dengan intensity. Jadi kalau lihat memang itu pengertiannya apa? Intensity. So, jadi itulah yang kita akan jawab sore hari ini, bagaimana untuk bisa menjawab dengan benar. Jadi saya akan punish kamu apa? 7. Diulang lagi, saya akan punish kamu 7. Ulang lagi, 7. Ini 26 kan? 25 apa? Covenant, mengenai beristirahat setiap tahun keberapa? 7. Jadi ini dia punya janji, covenant, kalau kamu masuk harus pelihara ini. Dan kalau kamu tidak pelihara, inilah dia punya punishment. This is the covenant. Every 7th year you are to allow the land to rest. And if you break this, this is the punishment. Betul? Oke. Jadi apakah ini connect 2526? Connect. Konteks ini? Konteks. Oke. Mari kita lihat. Saya akan punish kamu 7. Dan kotamu akan binasa. Dan penuh dengan reruntuhan. Dan akan
penuh dengan reruntuhan, dan saya akan apa? Artinya kata lain daripada seven apa kotanya? Waste, desolate, and I will scatter. Ini kata sangat friendly. Yes. It's on our side, right? It's very friendly. Kata scatter kan? Jadi sekarang scatter. Kalau scatter itu, kalau saya berdiri di sini, saya scatter. Setelah scatter, saya berdiri di sini nggak? Setelah scatter, saya di anywhere but there, right? Right. Itu scatter kan? Ya. Kalau saya di gather, dari manapun di ujung bumi, saya akan kembali ke sini. Jadi kalau saya melanggar ini, saya akan diapakan? Scatter. Artinya saya dikeluarkan dari tempat. Betul? Dan itu sama dengan apa? 7777, kota binasa, kamunya disingkirkan kan? Betul. Karena melanggar ini kan? Betul. Jadi punishmentnya saya di apa? Keluarkan. Keluarin. Sekarang pertanyaannya, kenapa dikeluarin? Oke? Kenapa di scatter, betul? Betul. Nah, di 25 apa? Tanahnya harus istirahat. Kalau nggak istirahat, orangnya keluarin. Supaya tanahnya istirahat. Tuh? Betul. Jadi lihat connect. Kalau saya harus dikeluarin, karena waktu saya di sini, saya tidak izinkan apa? Tanahnya istirahat. So while I'm in the land, I do not allow the land to rest. Therefore, I'm responsible and I have to be scattered. While I'm scattered, now the land may rest. So far masuk akal gitu? Ya, sebab akibat ya. Akibat. Jadi saya scatterednya itu connect dengan tanahnya kan? Iya. Karena kalau nggak connect, saya dipanisnya di sini. Kenapa saya harus disingkirkan? Karena saya di situ, dia nggak istirahat. Artinya saya harus singkir supaya dia istirahat karena saya nggak di situ. Otomatis kan? Okay. Do you know you get that? I have to be scattered so the land would rest. Because while I was there, I did not allow the land to rest. That means my being scattered is connected to the fact that I was there and did not allow it to what? Rest. That's context. Konten. Okay. Now, let's biblical proof. I will scatter you, then your land last. And then after I scatter you out of the land, betul? Now the land enjoy her. Is that this one? Yeah. Is that this one? So I'm scattered because I break what? This. So when I scatter, the land enjoy Sabbath. As long as you are not there, but you are in enemy's land, the land rest, enjoy her. So, does it matter if there's times or no times there? It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter what the Hebrew, Greek, or Russian is. It doesn't matter. Because the context says, this punishment represents you being scattered out so that the land may rest. Doesn't matter if the word times is there. Doesn't matter. Because we understand the Bible contextually. Secara apa? Konteks. Dan begitulah William Miller menemukan hal ini dengan mengerti konteks. Dia nggak lihat apa ya Hebrew-nya, apa ya Greek-nya, oh nggak ada times-nya. It doesn't matter. It says it right there. It doesn't matter what it says. Bisa kalian bisa tahu itu jawabannya? Ya 34 jawabannya. Tuh, kalian lihat? 26. Tuh, 34. kalian sudah bisa jawabnya sekarang? Jadi sekarang kita bilang, oke, kalian bicara 7 times, terus saya datang. Oke, Dewi, kamu bilang 7 times. Kata 7 times, times-nya nggak ada. Artinya bukan duration dong. Tahu jawabannya? Jawabannya apa? Karena kita punya pegangan 7 times kan? Dan times itu apa? Duration. Tapi kata times-nya nggak ada. Nggak ada. Dan kata 7 itu sama dengan intensity. Jadi
Ini 7 times bukan duration. Kalau bukan duration, bukan 25, 20. Apa jawabannya? It does not matter. Karena konteksnya ini, ayat 34. Jadi 7 itu melambangkan kamu di scatter. Bukan arti daripada 7 dan kata 7-nya. 7 lambang kamu di scatter. 7 ialah lambang. Dan scatter itu apa? Duration. Saya duration. Kan? So when I fail to allow the land to rest for 3 Sabbath years, I will be scattered for how long? Kalau saya tidak izinkan tanahnya untuk beristirahat 3 tahun Sabat, saya disingkirkan berapa lama? 3 tahun. Sesuai dengan saya punya pelanggaran. Dan apakah jangka waktu tanahnya beristirahat 1 tahun itu duration? Duration. Jadi kalau saya melanggar 1 tahun, saya harus bayar 1 tahun intensitas atau duration? Duration. Jadi ini apa dan? Duration. Tapi Hebrew-nya bukan. It doesn't matter. Kata times-nya bukan. It doesn't matter. Yang penting konteksnya. Dan dengan pengertian ini, seharusnya BRI bubar. Harusnya. BRI harus gulung tikar. Kalau ambil konteks. Biblical Research Institute harus bubar gulung tikar kalau mengerti hal ini. Karena keras kepala, mereka nggak mau lihat ini. Nggak mau. Sama dengan orang Farisi. Right there. Right there, guys. We have Pharisees up there. They have a power, that's why. We have Pharisees up there who's full of gadal. And yet it's so simple to understand the Bible. So simple to understand the Bible, guys. Bisa ngerti itu nggak kalian? Bisa nggak? Okay. See, we are to understand the Bible by the help of the Holy Spirit. And we are to stand for the truth. Don't let the Pharisee determine our destiny. Mari kita lihat Leviticus 26, 41 sampai 46. Itu baru beberapa slide, apalagi slide-slide berikutnya habis biarai langsung habis. Dan saya juga jalan tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Dia akan bawa saya ke tanah musuh, scatter. Dan saya akan ingat saya punya covenant. Betul? Yang saya berikan kepada Abraham. Dan tanah also shall be left of them, and shall enjoy her Sabbath. Diulang lagi. Jadi sementara kamu di tanah orang asing, tanahnya bisa apa? Istirahat. Dan itu dilambangkan oleh apa? 7 punishment. 7. Saudara-saudara, kita sedang hidup the anti-typical of the day of Jesus facing the Pharisees. Orang-orang Farisi sombong-sombong semua. Mereka pikir cuma mereka yang tahu Alkitab. Mereka nggak tahu pengetahuan Alkitab itu diberi oleh Roh Suci kepada orang yang rendah hatinya. Jangan harap Farisi bisa dapat mengerti Alkitab, sedangkan Nikodemus pun bingung. Padahal dia PhD doktor dari Jerusalem University. Pas dibilang lahir kembali, dia pikir masuk kandungan ibu. Carmelo is online. Kita harus, Tuhan Yesus bilang, you hypocritical. Hipokrit. Ngomong-ngomong lo, lalu kamu melanggarnya. Tapi menghukum orang lain. Tapi kamu sendiri injak-injak. Hipokrit. You make the law, you break the law. That's right. They're hypocrites. Lalu mau mengontrol orang punya keselamatan. Who are you? Hypocrites.
Hypocrites, man. Oke, ini dia. Summary. I'm going to ask you something. Was Elijah afraid of Ahab? No. Later on. But was he afraid? You got to choose God or Baal. How come Elijah was not afraid? Led by my spirit. How come Elijah was not afraid of Ahab, Jezebel, and 850 false prophets? Because God has more power. Because Elijah know that God was always beside him. Amen. Was John the Baptist afraid? No. Because John the Baptist know that the Holy Spirit is the one who protect him with the holy angels. Do we need to be afraid? No. No way. No way, guys. No way. God has chosen us to give us this message. Don't be afraid of the Pharisees. Amen. No way. Statutes daripada chapter 25. If God does not allow, nobody can stop this message. Amen. The messenger maybe, but who cares? God can raise up another messenger, but he cannot stop the message. Amen. Nobody can stop this message. Nobody. Jadi perintah dari chapter 25, right? Ditujukan mengenai peristirahatan tahun ke-7. Dia punya premis atau dia punya konteks. Daripada 26 itu blessing and curse, premisnya chapter 25. Jadi 26 itu punya kutukan berdasarkan hukum 25. Itu namanya contextual reading. Pengertian kontekstual. Dan curse itu yang dibilang 7 times harus dimengerti dengan koneksi hukum di 25 yang dilanggar. Itu pengertian apa? Konteks. Kalau belajar Alkitab harus mengerti apa? Konteks. Tapi mereka selalu bilang out of context. Padahal kalau kasih ayat cuma 2. Kalau kita belajar mungkin ada 6.000 kali. Bagaimana out of context? Aduh, memang kalau setan yang berkuasa bukan main aneh. Kita mau bilang lama-lama mereka akan tambah lebih benci kita. Yep. Karena kita mengungkapkan mereka punya kebodohan dalam hal-hal Alkitabiah. Mereka akan tambah benci. Tapi lebih benci, lebih bergantung kepada siapa? Tuhan. Ini yang mempercepat Tuhan Yesus datang, saudara. Tapi kita lakukan dengan rendah hati. Kita mau pulang dengan cepat kan? Iya. Ke surga. Amen. Kita mempercepat dengan berani untuk mengabarkannya. Make sure mengerti dulu. Dan berani kasih. Kalau enggak, kapan Tuhan Yesus datang? Kita berikan kebenaran ini. 25-20. Berikan. Bertobat, saudara-saudara. Tuhan Yesus mau datang. Pintu 2 kali. Ada 2 pintu. Sama dengan 2 pohon. Dan umat Tuhan akan dihakimi duluan. Bertobat, kalau enggak hilang. Kalau enggak mau terima, ya pilihan kamu. Tapi kita bisa mempercepat karena kita sudah capek di dunia ini penuh dengan dosa. Kita bisa mempercepat itu. Dihukum yang berdasarkan cycle of 7 kan? Dan dia punya penghakiman dilambangkan oleh 7 times. Jadi 7 itu lambang dari curse. Jadi lambang itu nggak pusing, mau adjective, mau noun, mau verb, mau Greek, mau ini. It's a symbol representing scatter. Karena simbolnya apa? Cycle of 7. Itu, cycle of 7. There it is. Bagaimana untuk bisa mengerti Alkitab? Betul? Nah, ini sangat penting. Bagaimana kita bisa mengerti Alkitab? Manuskrip 40. Semua ditulis di dalam hukum dan nabi-nabi itu benar. Dan hukum dan nabi-nabi itu di dalamnya didapati bukti-bukti bahwa mereka itu benar. Jadi Alkitab membuktikan dirinya benar.
Artinya Alkitab nggak perlu dibuktikan benar dari luar Alkitab, karena Alkitab sendiri mendapat bukti atau memiliki bukti untuk membuktikan dirinya benar. Waduh, kan main. Biasanya harus dibukti dari luar kan. Tidak ada yang bisa diperoleh dengan membuktikan sesuatu. Nothing is gained by endeavoring to prove by argument the divine. Jadi nggak usah buang-buang waktu untuk membuktikan bahwa Alkitab nggak benar. Alkitab itu adalah yang menjelaskan dirinya sendiri. Jadi kalau saya buka Alkitab, kalau saya nggak mengerti, saya cari di mana jawabannya? Alkitab. Di Alkitab. Dan caranya cari gimana? Meluas. Jadi meluas. Jadi mungkin di ayatnya ada jawabannya. Dan di bawahnya juga. Tuh. Jadi biasanya cari di ayatnya, habis itu di pasalnya, habis itu di bukunya. Tapi ada concordance, guess what? Terus langsung dapat semua. Jadi semua bisa dijawab dengan Alkitab. Itu dia. Semua bisa dijawab dengan Alkitab. Alkitab memiliki kuncinya yang bisa buka dan memberikan jawaban yang tidak dimengerti. Jadi Alkitab adalah kunci untuk mengerti Alkitab. Waduh. Dengan kata lain, baca ini loh. Ini saja baca. Kalau kita tidak melihat kebenaran dalam Alkitab, karena kita punya PCI lah yang belum disingkirkan di pintu penyelidikan. Artinya waktu masuk belajar Alkitab, when I study the Bible, I have to leave my PCI behind. And then I have to allow the Bible to tell me what the Bible means, not trying to prove what I think what the Bible says. Right? Jadi saya harus sekarang, ini arti biru apa? Selama ini biru adalah pisang. Saya sudah diajar dari kecil biru pisang. Oke, pas saya lihat biru, oh nggak pisang. Saya paksa sekarang biru harus jadi apa? Pisang. Akhirnya saya percaya biru pisang. Padahal bukan itu yang Alkitab bilang. Karena saya punya pendapat sendiri dan saya paksakan. Padahal Alkitab bilang biru itu langit. Jadi harus, kalau Mas bilang, kok biru langit? Setahu saya pisang, betul? Saya harus apa? Rubah. Saya salah. Artinya saya bisa salah. Saya tuh nggak bisa salah, udah 10 tahun sekolah, 20 tahun sekolah, dan 20 tahun mengajar, kok bisa salah? Dari dulu pisang, sudah 5 generasi pisang, dan waktu dapat PhD, masih pisang. Dan setelah PhD, menjadi guru besar, dan saya ajarkan pisang, dan murid-murid saya nggak ada persoalan, dan semua dapat A waktu bilang pisang. Kenapa sekarang biru? Nggak bisa. Karena kalau saya bilang biru, maka langit semua harus dirubah. Bagaimana reputasi saya? Mereka bilang selama ini rupanya salah dong. Padahal saya bilang saya sanjung-sanjung kamu selama ini. Salah dong. Oke, saya akan paksakan menjadi pisang. Saya lihat kata Hebrew-nya. Saya lihat, saya compare. Nah, Hebrew ini ada persamaan pisangnya kok. Oh bisa. Karena yang menerjemahkan suka makan pisang. Pisang. Akhirnya God sent strong delusion that now I believe my own lie. Lalu ada orang ajarkan, dan orang ini baru keluar got, masih bab PC, dan dia bilang sesuai dengan Alkitab di ayat berikutnya bahwa pisang atau biru itu langit. Nggak bisa. Lihat, kamu masih penuh becek dan nggak ada pendidikan, dan kamu udah punya sejarah jelek dulu. Saudara-saudara, salah dia, jangan dengar, sesat. Racun tikus, dan dia nggak tahu pengertian Alkitab, harus ke sekolah. It's happening now, guys. Gadal, sombong sekali.
Orang sombong pasti masuk neraka. Pasti. Pasti masuk neraka. Jadi dosa paling besar apa? Lucifer. Sombongnya bukan main orang-orang Farisi ini ya. Sombong dan iri hati. Dan bukan. Inilah yang terjadi sekarang. Tanda tangan. Bukan main. Dia yang mempersembahkan kebenaran nubuatan dengan cara yang benar akan menggunakan Alkitab sebagai penjelas Alkitab. Jadi apa itu Alkitab? Oke, lihat di Alkitab apa jawabannya. Mau apa ini? Lihat di Alkitab apa jawabannya. Orang yang memberikan kebenaran akan menggunakan Alkitab sebagai kamus. Menurut saya, Enggak ada. Dia bilang, saya bilang, apa yang firman Tuhan bilang. The Bible is its own expositor. Oke, itu prinsipnya kan? Jadi tadi 7 itu Bible bilang apa? Lambang. Lambang apa? Scatter. So based on the Bible, it's scatter. It's duration, regardless of what people say. Regardless kan? Pusing amat orang bilang apa? Pusing amat Hebrew-nya bilang apa? Kalau Nabi bilang itu. Walaupun pengertian bahasa aslinya bukan itu. Karena harus diterjemahkan oleh Alkitab. Alkitab adalah kunci yang unlock mystery. The Bible menjelaskan dirinya sendiri. Ini dia, ini sangat bagus. Penulis-penulis Alkitab harus mengungkapkan ide mereka menggunakan bahasa manusia. Dan ditulis oleh manusia. Jadi kita akan kasih contoh. Dia bilang sama Lenny, bahasa surga. Oke, saya bicara sama Lenny bahasa surga. Saya bilang, dia bilang, wah, waduh, hebat juga. Sekarang dia harus bilang dalam bahasa dia. Dan Lenny adalah seorang nelayan dulu. Jadi dengan pengetahuan nelayan, dia harus jelaskan dengan bahasa dia sendiri. Jadi dia bilang pakai bahasa dan pengertian dia. Dan pendidikan dia. Dia tulislah apa yang dia tahu. Jadi waktu manusia baca, yang dia baca ialah tulisan manusia yang menjelaskan vision yang dia terima. Jadi dia nggak persis tulis apa yang dibilang atau dia lihat, dia menjelaskan dengan menggunakan bahasanya sendiri. Artinya Alkitab adalah bahasa manusia yang menjelaskan bahasa surga. Jadi apakah bisa kelihatan ada perbedaan yang kayaknya nggak masuk akal? Kalau manusia yang zamannya berbeda dan pendidikan berbeda menjelaskan satu hal yang sama. Bisa. Tapi bagaimana supaya kita bisa mengerti? Taruh sama-sama. Jadi Lukas bilang ini, Yohanes bilang ini, lalu siapa lagi? Markus bilang ini, Matius bilang ini. Kok beda-beda sedikit? Tapi waktu di put together, guess what? Complete. Karena penglihatan ini ada kekurangannya. Yang dikomplement dengan ini. Penglihatan ini ada kekurangan yang dikomplement dengan ini. Dan waktu digabung, perfect picture. Tapi kalau cari salah dapat nggak? Dapat. Tapi salahnya manusianya, bukan roh sucinya. Ini yang kita membaca kan? Jadi Alkitab salah, nggak mengerti. Oh, karena kamu lihat dari satu arah. Coba lihat arah-arah berikutnya. Akhirnya lihat apa? Picture. Orang-orang ini diinspirasikan oleh roh suci. Karena ketidaksempurnaan pengertian manusia, bahasa manusia, dan pikiran manusia yang tidak sempurna ini, dan tidak bisa mengerti kebenaran atau menjauhkan diri, pokoknya nggak bisa mengerti kebenaran yang sempurna, banyak baca dan mengerti Alkitab untuk please dirinya sendiri. Tapi bukan salahnya Alkitab. Jadi saya baca,
saya mau sesuaikan dengan pengertian saya. Ya. Lu kok nggak cocok? Memang nggak cocok, karena seharusnya Alkitab lah yang jelaskan. Saya mau menjelaskan Alkitab, dan kalau nggak cocok saya paksakan. Tuh kan? Alkitab diberikan kepada manusia bukan dalam satu rantaian yang tidak putus, tapi sedikit demi sedikit. Jadi saya kasih, bilanglah ada A, B, C, D. Ada gambar ABCD. Lalu saya kasih sama Dino A. Lalu 10 tahun kemudian saya kasih sama Marta B. 20 tahun kemudian sama Daud C. 60 tahun kemudian sama Frida D. Masing-masing report. A, apa ya? B, apa B? C, apa C, apa D? Tapi waktu kita put here a little, there a little, and we put it together, we see a complete picture. Amen. Dan masing-masing penulis beda-beda, tapi when we put it together, we see the picture. That's why line upon line, here a little, there a little. Begitu mengerti Alkitabnya. Alkitab tidak selalu kelihatan sempurna dia punya urutan, dan nampaknya tidak berkesatuan. Kenapa? Karena cuma lihat satu pandangan sudut. Kebenaran adalah seperti harta terpendam, harus dicari, digali dengan susah payah. Dan terang yang menerangi jiwa, the illuminated soul, terang yang jiwa yang diterangi akan melihat kesatuan kerohaniannya seperti satu tali yang golden thread, whole truth. Artinya saya akan lihat persamaan semua. Waktu di connect, wow. Tadi ingat Jubilee? Ya. Lalu kita connect dengan pelajaran dari pagi, sama nggak? Ya. Padahal dari beberapa bagian dari Alkitab, itu dia, golden thread. Tapi requires what? Patience, thought, prayer. Artinya saya mau mengerti 25-20. Tolong berikan dalam 5 menit, Dewi. Dewi bilang, bagaimana kalau duduk belajar 7 jam? Nggak ada waktu, just tell me 5 minutes. Soalnya, I can't. Ah, itu kan salah. Oke, kalau mau salah ya silakan. Tuh kan, ini dia. Bible tidak diberikan dengan superhuman language. The Bible diberikan dengan language of man. Semua yang dimiliki manusia tidak sempurna. Pengertian yang berbeda-beda dijelaskan dengan satu kata. Ah, ini dia, ini penting. Jadi satu kata, kalau dibilang hujan, hujan bisa mengerti hujan, bisa mengerti let rain, bisa mengerti roh suci, bisa mengerti berkat. Jadi semua satu bilang hujan itu berkat, hujan itu roh suci, hujan itu let rain, hujan itu memang air. Jadi saya harus lihat konteks dari penulisnya. Kalau dia bilang hujan, loh tadi katanya roh suci, sekarang air. Ah, memang salah nih. Tapi yang digunakan Daud apa pengertian dia? Digunakan apa Lukas apa? Jadi saya harus sesuaikan dengan konteksnya. Karena satu hal atau satu kata pengertiannya banyak dengan berbeda penulis. Pada umumnya penulis yang sama menggunakan arti yang sama. Itu dia punya rule. Jadi kalau Jeremia bilang hujan itu air, pada umumnya tulisan Jeremia hujan itu apa? Air. Kalau Paul hujan itu roh suci, pada umumnya Paul bilang apa? Roh suci. Jadi gitu caranya untuk bisa discern beda-bedanya. Revelation, well, depends the context. It can be simple. So whatever the writer is writing, make sure you know the context, what he meant by rain, right? Because it may be anything. Make sure it fits, and it's okay, right? Ini dia yang dimaksudkan. Jadi, dan yang akan jelaskan apa? Oke, kalau dibilang Acil, dibilang air.
Air itu apa? Ya kita. Bisa apa? People. Banyak orang atau roh suci. Betul? Jadi sesuai. Oke, ini dia sedang duduk di atas air. Oke, dia duduk di atas roh suci. Ya nggak mau. Kalau nggak masuk akal, jangan pakai. Dia duduk di banyak orang. Oke, artinya dia menguasai banyak orang. Itu masuk akal. Terima. Kalau duduk di roh suci, nggak masuk akal, jangan terima. That's right. Itu William Miller rule kan? If it doesn't fit, you must quit. Jadi kalau tidak masuk akal, sholat. Masa duduk di atas roh suci? How can you sit on top of the Holy Spirit? No. If a woman sit on top of the waters, is she sitting on top of the Holy Spirit No. or the multitudes of people? Multitudes of people. That makes sense. You accept the one that makes sense, right? Understanding Bible. Jadi the Bible is written by inspired men. Jadi orangnya di-inspire. Tapi it is not God's mode of thought. Ini bukan Tuhan punya pikiran langsung, ini pikiran manusia yang di-inspire. Jadi kalau salah karena manusianya, bukan inspirasinya. Bukan. Kenapa Tuhan izinkan manusia yang tidak sempurna menulis? Itu suka manusia. Kalau enggak, Kita nggak tahu apa yang ditulis? Nggak mengerti bahasa tubuh. Itu dia, betul sekali. It is that humanity. God sebagai penulis tidak direpresent. Karena yang dia represent, dia punya idea tentang pengertian. Ini sangat bagus sekali ini. Man will oft say such an expression is not like God. But God has not put himself in words, in logic, in rhetoric, or in Bible. Jadi Tuhan nggak boleh diuji dari ketidaksempurnaan manusianya. Betul. Penulis-penulis Alkitab adalah Tuhan punya penulis, bukan Tuhan punya pena. Beda nggak? Beda. Beda itu? Beda. Penulis Alkitab adalah yang menulis Alkitab adalah penulis Tuhan, bukan pena Tuhan. Betul. Jadi pena, Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang tulis. tuh pena, saya. Halo Tuhan. Jadi saya enggak menjadi pena Tuhan, jadi tulis A, B. Artinya saya, okay, I don't wanna say that, but you said it, Lord. You said it. Oh, really? A, B, that's God's pen. Tapi pen man, you say this. Okay, my understanding is I say this. Beda kan? Kalau pen, I become the pen. Pen man, I'm inspired. I use my pen and express what I understood. The writer is not God's pen. It is God's pen. Amen. Pen. Jadi kalau dapat discrepancy dalam Alkitab, ketidakserasian, bisa mengerti kenapa nggak? Oh, itu buktinya bukan firman Tuhan. Yang diuji, jangan uji dari kesalahan keterbatasan mereka, lihat keseluruhannya. Itu yang paling. Ya. Tulisan sesuai yang di inspiration, dia mencakup dari yang muda, tua, pintar, Ya. dan jadi itu termasuk pena Tuhan. Bukan pena, Penman. 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 Kalau pena berpikir nggak? Tidak, penman. Jadi pena ya whatever lah. Dia bilang, that's the Lord, that's the Lord. I see blue sky, I see blue sky. Kalau isi Ten Commandments itu pena Ten Tuhan. Commandments. Ya. Nah, kalau Ten Commandments, Tuhan yang berseru tanpa melewati Musa, dia bilang langsung. Jadi Dan dia tulis tadi. Dan dia tulis. Itu God's pen. Itu God is the writer himself on the Ten Commandments. Right. Jadi dialah penulisnya Ten Commandments. Karena sesuai dengan yang ditulis di batu. Betul sekali kan? Selain itu melalui orang. Jadi law and testimony. Law dia yang bilang, testimony orang lain yang tulis apa yang dia bilang. Beda kan? That's right. Bukan perkataan-perkataannya yang di-inspire, tetapi penulisnya yang di-inspire. Iya. Jadi jangan uji kata-katanya.
Jadi kenapa dia bilang 7 dan guess what? Itu pengertian dia. Iya. Kenapa dia nggak tahu times? Pengertian dia itu. Kenapa dia nggak bilang Hebrew-nya itu? Pengertian dia itu. Pokoknya konteksnya. Jawab langsung. Kenapa dia nggak bilang 7 times? Supaya kita jangan bingung. Lihat konteks. Pengertian dia 7 itu duration, itulah duration. Karena itu pengertian dia. Tapi dia punya bahasa lain. Who cares bahasanya? Apa maksudnya? Aduh, konteks. Jadi 25-20 gampang dijawab sekarang? Gampang. Konteksnya. Jadi yang di-inspire apa? Katanya? No. Orangnya. Perkataannya? Iya, sesuai dengan kesanggupan menulisnya. Langsung enak baca Alkitab sekarang. Lihat apa sih yang dia maksud. Jadi jangan lihat, dia bilang ini. Bahasa Hebrew-nya sebenarnya bisa baca Hebrew. Ada saatnya. Tapi kalau mau lihat hal-hal sebegini, lihat maksud dia apa ya? Lihatlah. Oh, maksudnya so the land rest. Oke, 7 means simple. Inspiration acts not on the man's word or his expression, but on the man himself. Jadi yang di-inspire orangnya, bukan kata-kata yang ditulisnya. Ngerti kan? Jadi waktu Tuhan inspire, dia kasih idenya, dan idenya orang tulis. Perkataan yang ditulis itu bukan inspire. Pikirannya yang di-inspire. Ngerti kan itu? Oke. Ada beberapa kita. Ada variasi dalam satu pohon, betul? Iya. Dan jarang bisa dapat 2 daun yang sama bentuknya. Jarang kan? Iya. Jarang. Tapi variasi inilah yang membuat pohon itu sempurna. Iya. Kalau semuanya di dunia ini warnanya coklat, Bosan. pusing langsung. Itu sama dengan turun dari Seattle ke California, coklat. Nah, itu dia. Betul kan Tante? Coklat semua di sini. Baru kapal terbang, oh man. Kalau tempat lain, wah hijau. Jadi kalau semuanya hijau, capek juga. Betul. Kalau semuanya biru, if everything is blue, so God puts what? Variety. Even in the writers too, there's variety. Amen. Hebat sekali. Di Alkitab kita ada yang bilang, kenapa perlu Matius, Lukas, Yohanes? Kenapa perlu? Kenapa perlu Acts of Apostles dan berbagai macam penulisan yang bicara tentang hal yang sama? Bukannya berterima kasih. Ngomel. Mau semua bilangnya kayak robot? Nah. Kalau cuma robot, ya satu buku lah. Ngapain banyak buku? Iya. Yohanes bilang A, B, C, D. Lukas bilang A, B, C, D. Di tonnya sama lagi. Sudah mulai menghargai Alkitab sekarang? Iya. Amen. Praise God, kan? The Lord gave His word just as He wanted it to come. Jadi jangan ngomel-ngomel. Tuhan tahu what He's doing. Dia berikan melalui penulis-penulis yang berbeda, masing-masing memiliki identitasnya sendiri. Walaupun kepribadian sini, walaupun yang diceritakan sama, tapi beda. Pandangan, sudut pandangan. Testimoni dibawa together dalam satu buku. And seperti social meeting, mereka tidak represent things in just the same style. Masing-masing ada dia punya experience sendiri. Dan diversity, perbedaan, memperluas dan memperdalam pengetahuan. Not set uniformity if cast into the iron mold, making the very hearing monotonous. Artinya ABC, ABC, ABC. Jadi bosan kan, monotonous. Kalau ABC, ABC, bikin orang apa? Hidup. Jadi kalau orang nggak mengerti prinsip Alkitab ditulis, dia akan mendapatkan Alkitab satu hal yang Boring. membosankan. Karena nggak tahu prinsip bacanya. Jadi sekarang,
Kita uji untuk sedikit saja, kita uji. Buku Lukas bilang, Yerusalem akan dikelilingi oleh tentara. Hey, what's next? What do you do next? Apa yang kita lakukan sekarang? Dari buku lain. Lihat di buku Matius, ayat yang sama. Lihat di buku Lukas. Mungkin Yohanes pun ada. Pas lihat, oh ini maksudnya. Iya. Loh? Ya. Jadi cari cerita yang sama di buku penulis yang berbeda. Dan lihat, yang dia bilang apa? Yerusalem sekarang akan ditempati oleh yang tidak berhak menempatinya. Lalu buku lain bilang, akan dikepung oleh tentara. Tentara, tempat yang suci, oleh orang yang harus nggak di situ. Diversity, kasih lihat gambar luasnya. Loh kan? Jadi kalau di Jeremia bilang sesuatu, ada jalan yang tua. Kemana kita? Oke, jalan tua itu di mana? Mungkin saya bilang jalan tua juga. Saya bilang apa? Jalan tua itu jalan yang baik. Lalu Mazmur bilang, jalan yang baik itu tidak ada wanita yang pelacur. Dan waktu ke Job, jalan yang buruk ada pelacur. Sudah. Taunya baik tadi keluar. Kan? Itu lihat Alkitab. Pencipta semua ide bisa impress different mind dengan same thought. Tapi masing-masing express dengan different way tanpa kontradiksi. Karena bahannya sama. Kok bisa berbeda kalau bahannya sama? Tapi cara menjelaskannya beda, tapi bahannya sama. Itu dia. Itu yang membuat kesempurnaan kitab. Oh, ini bagus ini. The sunlight falling upon the different object give those object different hue. The same sunlight waktu dipancarkan spectrum of different color. Padahal jatuhnya yang masuk sama, keluarnya pelangi. Itu dia. Itu pengertian Alkitab. Indah ya? Jadi bisa juga kayak kita bikin laporan lah, pergi ke tempat yang sama, orang ini kasih laporannya ini. Tapi sebenarnya pergi ke tempat yang Sama. Karena lihat orang yang sama, tapi dengan pengertian, dengan konteks, dengan angle-nya, mungkin di depannya ada orang berdiri, kamu ini. Yang satunya jelas sekali di depan, pendengarannya nggak jelas, jadi cuma sama pendengar. Pas di komplit, oh itu maksudnya. Iya kan? Itu maksudnya. Dan itu apa? Kitab. Alkitab. The Lord speaks human being imperfect speech. In order that degenerate sense, the dull, earthly perception, earthly beings may comprehend. Jadi digunakan orang yang tidak sempurna supaya orang yang tidak sempurna pun bisa mengerti. Ini kita sudah bilang ini. Though the penman selected the most expressive language, jadi penulis itu menggunakan kata yang paling menjelaskan apa yang dia ungkapkan. Though which to convey the truth of higher education. Jadi dia menggunakan apa yang dia paling mengerti untuk ungkapkan. Tuhan berikan orang Yahudi banyak bukti bahwa dialah juru selamat, tetapi ajaran dia membuat mereka harus ada perubahan hidup. Dan mereka lihat kalau mereka terima Tuhan Yesus, mereka harus tinggalkan tradisi-tradisi dan perbuatan-perbuatan yang selfish dan ungodly. Harus sacrifice dan ada perubahan kalau terima Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mereka tidak mau izinkan bukti-bukti itu dan tidak mau terima. Karena kalau terima, harus robah pola hidup. Artinya dia akan serang. Oh, maksudnya itu kok. Maksudnya itu. Dan bagaimana Tuhan bisa menjawabnya? Dia bilang, maksudnya Lukas itu kok. Bukan itu. Betul? Bagaimana jawabnya? Jadi waktu Lukas bilang, aduh, Lukas tegur saya. No, Lukas punya maksud itu. Bagaimana jawabnya? Mari lihat Markus. Sama lagi. Lukas dan Markus maksudnya itu. Mari lihat Yohanes. Mari lihat Matius.
Ya ampun, memang semua bilang begitu. Habis. 2 or 3 witnesses, the same is established. Kan? Mereka takut untuk bertobat kalau terima Tuhan Yesus. Mereka takut bertobat. Coba kita bilang apa yang tidak dibilang ke sini, kan? Tapi sebenarnya dibilang sini, kan? Walaupun nggak dibilang, tapi dibilang, kan? Read between lines. Kalau mereka ini bodoh saja, sorry, nggak ada kata yang lebih parah, bodoh. Ini kebodohan orang Yahudi dulu. Kalau mereka terima Tuhan Yesus, mereka takut masuk kerajaan surga. Aduh, kasihan. Dengan tidak sadar mereka bilang. Oh ya. Kalau saja terima present truth, nanti hidup selama-lamanya nggak pernah mati. Bodoh nggak? Aku selamat. Takut selamat. Bukan main setan punya tipuannya. Nipu. Kalau saya terima ini, nanti harus benci dosa. Bagaimana ini? Tidak bikin. Dan main setan dan tipu. Setan. Oke, kita tutup sampai dulu. Saya mau lihat berikutnya apa. Kalau kita tutup sampai dulu ya. Masih ada, lalu habis itu kita masuk ke 25-20 lagi. Ini prinsip Alkitab, lalu mengerti 25-20. Oke, tutup sampai dulu. Mari kita berdoa. Seven hours. Ow! My hand. Sorry. I don't mean to cry. Okay. I'm going to ask George to close Sabbath. George. Come up here. I'm fine. Let's try it. Heavenly Father, Lord, we want to thank you, Lord, for giving us a wonderful Sabbath, Lord. You kept it many, many years ago, Lord. You've said in the book of Genesis, let us work for 6 days, and you blessed the 7th day, and let us rest, Lord. We've learned your word, Lord, and we want to thank you, Lord, for everything you've absolutely done, Lord. It is sad, Lord, that we get to see the Sabbath go, Lord, but we know that we will prepare for the upcoming Sabbath, Lord. Let us continue, Lord, to learn more about your word, Lord, because many are rejecting this, Lord. And we know that we could do the only way we can help this, Lord, is with you, Lord. We hope that you give us your angels, Lord, to protect us, Lord, in our everyday life, Lord. As we are about to close the Sabbath, Lord, let us also pray for the food that will be prepared for us later on. And once again, we hope that you hear this prayer, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Have a blessed week. This is not broadcasting anymore. Yeah. Selamat Minggu Baca. Happy working days. I'm gonna go catch